akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedaya, pengurus takmir, pengurus RT, jamaah sedaya yang malam hari ini mendapat nikmat Allah SWT luar biasa di malam yang syahdu ini. Kita bisa mensyukuri nikmat Allah dengan bukti kita hadir dalam majelis ilmu. Alhamdulillah. Salawat salam selalu kita hadirkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Allahumma Muhammad. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semuanya, keluarga kita, rezeki kita, dan umur kita juga. Kita melanjutkan kajian Tambaghul Ghafilin pada bab yang kemarin, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Pada kesempatan yang akan datang nanti insya Allah akan ganti judul baru lagi. Ini kelanjutan yang kemarin. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir ayat. Ayat ini mengandung arti kuntum khaira ummatin, kalian semua adalah umat terbaik. Kuntum, kalian semuanya umat terbaik, umat Islam itu umat yang terbaik. Ukhrijat linnasi, yang dihadirkan untuk umat manusia. Ukhrijat linnas. Jadi umat Islam ini memang didatangkan untuk umat manusia semuanya. Kemudian dihadirkan untuk apa? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, untuk berbuat ma'ruf, mengajak orang berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, dan juga didasari atau billah, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan bahwa maksud dari umat Muhammad telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Umat Muhammad ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz sebagai sebaik-baik umat yang terbaik, karena hadirnya bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang, untuk manusia, untuk umat manusia di orang lain. Dihadirkannya Nabi Muhammad, umat Islam ini untuk memberi manfaat, beramar ma'ruf pada orang lain dan mencegah kemungkaran. Tentu saja dilakukan dengan didasari iman pada Allah dan ikhlas hanya mengharap ridha Allah semata. Apa itu amar ma'ruf? Ma'ruf itu bisa diartikan kebaikan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, sesuai dengan hati nurani, dan sesuai dengan akal sehat masyarakat pada umumnya. Itulah ma'ruf. Kebaikan itu kalau dilakukan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hati nurani, yang mana hati nurani itu seringkali tidak bisa menerima keburukan. Kalau ada keburukan itu pengennya berontak, hati nurani tidak menerima biasanya, dan sesuai dengan akal sehat, akal waras. Itulah ma'ruf. Sedangkan mungkar lawannya, sebaliknya. Mungkar itu ya perilaku atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, bertentangan hati nurani, juga tidak sesuai dengan akal sehat masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pentingnya beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengajak orang berbuat baik dan mencegah perbuatan yang mungkar dengan didasari amanu billah, tu'minu billah, iman, ikhlas, mengharap ridha Allah saja.
Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-Imran ayat 104. Yang artinya kira-kira, dan hendaklah di antara kalian semua ada segolongan orang yang mau menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang yang beruntung, yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar itulah orang yang beruntung. Nah, Al-Imran ayat 104 ini memerintahkan pada umat Islam, umat Nabi Muhammad, agar ada sekelompok orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah benar-benar mengecam suatu bangsa yang di dalamnya tidak ada orang yang mau beramar ma'ruf dan tidak mau melakukan nahi mungkar. Allah mengecamnya sebagaimana disebutkan pula dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Ini Al-Maidah ayat ke-79. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat itu. Apalagi panjenengan semuanya tahu apa yang diperbuat oleh kaum jahiliyah dulu. Mereka tidak merasa salah, nggak merasa dosa kalau mengubur bayi perempuan dengan santrinya biasa-biasa aja. Bayi lahir perempuan dikubur hidup, itu tidak merasa salah, nggak merasa dosa, dianggap hal yang biasa saja. Karena malu kalau punya bayi laki perempuan, pengennya yang laki-laki. Panjenengan juga tahu bagaimana Zionis Israel begitu kejamnya tanpa ada diberi kemanusiaan sama sekali. Orang-orang Yahudi juga begitu. Bagaimana parahnya orang-orang komunis, ateis yang dengan santainya mengumbar hawa nafsu di depan publik dan tidak merasa itu suatu keburukan, namun dianggap hal biasa saja, kehidupan semacam binatang semacam itu. Kaum ateis, kaum komunis macam itu yang dikecam oleh Allah SWT. Di ayat yang lain Allah SWT juga menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa qawlihimus suhat labit sama kanu yasna'un. Al-Maidah ayat 63. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong, makan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat itu. Ini ya sebagaimana yang viral itu, yang masih tidak ada intinya Zionis Israel yang tidak mau mendengar apa kata dunia, nggak mau peduli meskipun negara-negara yang mayoritas Islam mendukung Palestina dan mengutuk Israel, tapi mereka tetap aja nggak mau tahu, nggak mendengar tentang perilaku yang sungguh tidak berkemanusiaan, yang sungguh biadab dilakukan oleh Zionis Israel itu. Itulah betapa beratnya tugas para ulama yang sudah mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, namun diabaikan oleh kelompok-kelompok tertentu semacam tadi. Alangkah baiknya jika orang itu kalau beramar ma'ruf dilakukan dengan face to face, sembunyi-sembunyi, atau dengan dengan pendekatan pribadi, itu akan lebih mengena, lebih berkesan pada yang dituju kalau bisa melakukan secara face to face, secara empat mata,
cara pribadi lakukan diajak baik-baik amar ma'ruf nahi munkar. Namun kalau nggak bisa, ya Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan terang-terangan, tidak dengan sembunyi-sembunyi, maka berarti ia sudah menghiasi dirinya. Itu juga hal yang tidak buruk, baik, karena dilakukan sembunyi-sembunyi nggak bisa, dengan terang-terangan melakukannya. Itu menghiasi dirinya, berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar secara terbuka. Nah, apabila dengan cara yang sembunyi-sembunyi nggak berhasil, bolehlah, baiklah dilakukan dengan cara terang-terangan. Kalau ternyata nggak berhasil juga, perlu minta bantuan pada ahlinya. Mungkin ahlinya aparat, mungkin ahlinya tokoh masyarakat, mungkin ahlinya Pak Ketua RW, Ketua RT, mungkin ahlinya yang dipercaya di kampung itu, imam masjidnya, imam sholatnya. Kalau seseorang nggak mampu, ya serahkan pada ahlinya untuk menghentikan perbuatan maksiat yang terjadi di lingkungannya tersebut. Akibatnya, kalau tidak ada yang mau mengingatkan, nggak ada yang mau menegur, siksaan Allah akan turun. Maka mereka semua akan terkena siksaan itu. Komunis yang dengan bangganya makan makanan haram, kadang-kadang jangan pirsani di YouTube itu disajikan daging ular, disajikan kodok, tikus, kalajengking, itu malah mereka bangga bisa menikmati semacam itu, hal-hal yang haram, bangga. Dengan juga sering pernah atau sering melihat kaum ateis yang menganggap tidak ada Tuhan, membebaskan seks seperti binatang, jajakan di mana-mana, di taman, di tempat terbuka, sebagaimana ayam, kucing. Mereka tidak ada rasa risih, tidak ada rasa malu, karena mereka merasa tidak ada yang ngawasi, merasa nggak punya Tuhan. Itulah kaum ateis. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, masalul mudahini fi hukumillahi ta'ala wal waqi'i fiha wal qaimi 'alaiha kamisli salasati rijal kanu fi safinah. Perumpamaan orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, memenuhi hak Allah dengan sungguh-sungguh, dan orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara sungguh-sungguh namun setengah-setengah, serta orang yang sama sekali nggak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, nggak mau menunaikan hak-hak Allah, itu oleh Rasulullah diumpamakan seperti 3 orang yang naik kapal. Kamisli salasati rijal kanu fisafinatin faksamu mana zilahum wasara li ahadihim. Kemudian mereka bertiga dibagi tempatnya, ada yang di kapal lantai atas, ada yang lantai tengah, di lantai paling bawah. Ketiga orang itu naik kapal bareng-bareng dengan posisi yang beda-beda masing-masing. Salah seorang di antara mereka ada yang tiba-tiba ngambil kampak, kemudian yang dua melihat, "Loh, untuk apa taruh kampak? Ini saya membuat lubang di kapal ini." "Loh, buat apa?" "Agar aku gampang ngambil airnya kalau ada lubang jendela atau ventilasinya, dan gampang pula aku membuat air keluar, maka buat lubang di situ." Jangan lakukan. Yang satu, "Alah, biarin aja apa dia lakukan." Kalau tidak dicegah, tidak dihentikan dengan nahi mungkar, maka yang terjadi adalah ketiganya akan mengalami musibah yang sama, tenggelam. Kalau dicegah, ya ketiganya selamat dari tenggelam, kebocoran kapal. Jadi Rasulullah mengumpamakan orang yang
tidak mau amar ma'ruf nahi munkar sama sekali, malah membiarkan kemungkaran, orang yang setengah-setengah melakukannya dan yang sungguh-sungguh dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ketiganya bareng hidup bersama di masyarakat ini, diumpamakan Rasulullah SAW seperti 3 orang yang di atas kapal tadi. Nah, riwayat Abu Darda berkata bahwa Rasulullah pernah menyampaikan, kalian harus menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini suatu keharusan perintah Rasulullah, suatu keharusan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau tidak mau, maka Allah yang akan menjadikan di kampung tersebut, di negeri tersebut, di daerah tersebut, akan Allah jadikan pemimpinnya zalim, aniaya, mbuh kuwi dengan cara banyak korupsi, mbuh kuwi dengan cara tidak adil, mbuh kuwi pemimpinnya senang-senang sendiri, membiarkan masyarakatnya miskin kelaparan, dia memperkaya diri. Allah akan membuat pemimpin di daerah tersebut zalim. Yang kedua, terjadi di masyarakat kampung tersebut, kalau orang-orang atau rakyatnya tidak mau melaksanakan perintah Rasulullah, nggak ada yang mau nahi amar ma'ruf nahi munkar, di situ akan terjadi yang muda tidak mau menghormati yang tua juga tidak menyayangi yang muda. Jadi tidak ada serasa hormat dan kasih sayang hilang. Yang ketiga, Allah akan menjadikan orang tersebut merasa kesusahan hidupnya di kampung itu, mereka butuh pertolongan, minta tolong pada Allah, Allah nggak mau menolong. Yang masih berdoa pada Allah karena kesusahannya, saya repotnya, Allah nggak mau mengabulkan doanya. Karena di suatu daerah tersebut atau sebuah kampung tersebut tidak ada satupun yang mau beramar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan menjadikan seperti itu. Mereka yang berdoa nggak akan dikabulkan, mereka yang minta tolong pada Allah nggak akan ditolong, nggak akan ada namanya yang tua menyayang yang muda menghormati yang tua, nggak akan terjadi semacam itu. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, waladhi nafsi biyadihi latamurunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yushiku an yab'atsallahu 'alaikum iqaban min 'indihi thumma la tad'unahu falastajibu lakum. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kata Rasul begitu, sungguh kamu harus menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini bahasanya begitu, sungguh kamu harus menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berarti kan wajib, umat Islam itu wajib beramar ma'ruf nahi munkar, wajib, karena Rasulullah mengharuskan begitu. Karena kalau tidak, niscaya Allah akan menurunkan siksa atas kamu dari sisinya. Kemudian kamu akan berdoa kepadanya, namun dia Allah tidak akan mengabulkan kepadamu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau nggak mau melakukan, akan Allah akan seperti nggak mau mengabulkan doa, nggak mau memberikan pertolongan, di daerah situ akan pemimpinnya jadi zalim, nggak ada kasih sayang yang muda, nggak hormat yang tua, itu ada yang menyayangi yang muda. Jangan sampai Allah turun murkanya gara-gara satu kampung tidak ada yang mau berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Di hadis yang lain, Ali bin Abi Thalib karwajah menyampaikan sabda Rasulullah SAW, idza hadat ummati ayaqulu lidzalimi anta zalimun fatu ta'amilhum. Apabila umatku, orang-orang yang baik, sudah takut untuk mengatakan kepada orang zalim, kamu udah zalim, takut mengatakan gitu, maka umatku itu, orang yang baik itu akan dibiarkan tersiksa di tengah-tengah orang yang zalim itu, dibiarkan tersiksa. Kalau penguasanya zalim, kemudian kaum umatnya atau masyarakatnya nggak ada yang berani mengingatkan,
termasuk penasihat pribadinya nggak mengingatkan, warga nggak ada yang mengingatkan, maka Allah akan membiarkan kaumnya, umat Nabi Muhammad tersiksa di tengah-tengah kemungkaran itu, dengan kaumnya zalim itu. Ya seharusnya amar ma'ruf nahi munkar ditunaikan. Kalau dengan penasihat pribadinya kok tidak mempan, ya dinasihati menggunakan mahasiswa bareng-bareng masyarakat, teriak-teriak begitu. Bahasa lainnya apa? Demo atau apa namanya, unjuk rasa atau apalagi namanya. Nah itu untuk mengingatkan agar pemilihan zalim itu kembali ke jalan yang benar. Karena kalau tidak, nanti bahayanya berdampak pada masyarakat seluruhnya. Yang baik pun terkena, dibiarkan oleh Allah terkena siksa di tengah-tengah itu. Sebagaimana siksa yang diturunkan zaman Nabi Lut itu, kaum yang baik pun kena hujan batu. Kaum Sodom kan kaumnya Nabi Lut yang suka sodomi. Itu kan kaumnya Nabi Lut. Nah, yang baik pun kena hujan batu kalau tidak ada yang mengingatkan. Disingkatkan Nabi Lut susah, ya, terkena semuanya. Bapak Ibu hormati, Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain, "Idza ra'a ahadukum munkaron falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa huwa aqul iman." Apabila salah seorang di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya ia memperbaiki dengan tangannya atau dengan kekuasaannya atau dengan kemampuannya. Bila tidak mampu, maka dengan lisannya. Dengan lisan nggak mampu, ya dengan hati. Itulah selemah-lemahnya iman. Iman yang paling lemah, ya hati mengingkari adanya kemungkaran itu. Hati nggak setuju, nggak seneng, hati sudah benci adanya kemungkaran di situ, sehingga tidak pernah ngumpuli, nyedai, barengi atau nemani orang yang berbuat mungkar itu, karena hati sudah menolak, sudah nggak seneng. Hati berdoa mohon pada Allah agar itu segera bisa berhenti. Hati selalu berdoa pada Allah, mudah-mudahan mereka yang ingkar, yang berbuat mungkar itu, yang maksiat itu segera taubat. Yang biasa, yang terbiasa dengan lisan, mengingatkannya dengan lisan adalah para dai, para ustadz atau kiai yang biasa menasihati warga atau masyarakatnya, itu yang biasa beramal ma'ruf nahi munkar, tidak lagi dengan hati tapi dengan lisan. Yang bisa dengan tangan atau kekuasaannya, ya penguasa setempat. Kalau misalkan Pak Lurah tidak mampu, ya minta tolong Pak Babin nggak mampu, ya serahkan aparat kepolisian. Nggak mampu, serahkan lagi pada polisi militer. Ya serahkan pada yang berwajib, yang berwenang, yang punya kekuasaan untuk mencegah kemaksiatan yang ada di situ. Itu jalur yang ditempuh yang ada di negeri ini. Kalau mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu pakai pasukan khusus yang bukan milik pemerintah tapi milik ulama ternama, dengan keras tugasnya mereka berani mati melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu akhirnya dibubarkan oleh pemerintah karena bukan resmi milik pemerintah. Ya, yang diberi pemerintah karena bukan resmi milik pemerintah. Maka kalau tidak mau dengan lisan, serahkan kekuasaan itu pada penguasa negeri ini atau yang berwenang atau yang berwajib untuk menangani kemaksiatan. Bapak Ibu saya hormati, Al-Faqih Abu Lais Al-Samarqandi yang dalam masjid yang mengarang kitab ini berpendapat bahwa orang yang menyuruh untuk kebaikan itu harus dengan maksud mencari ridho Allah semata, ikhlas karena Allah. Kalau ada maksud untuk kepentingan pribadinya, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan padanya.
Misal panjenengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan benar-benar atas ridho Allah, benar-benar ikhlas meridhoi Allah, benar-benar membersihkan kemaksiatan di situ, bukan kepentingan pribadi, insya Allah akan datang pertolongan dari Allah. Tapi kalau sudah dicampur dengan kepentingan pribadi, bukan karena ridho Allah, Allah tidak akan menolong lagi, dibiarkan ke Allah nanti. Sebagaimana ada sebuah cerita, seseorang melihat sebuah pohon disembah-sembah, diagung-agungkan oleh warganya. Ya, pohon besar biasanya, pohon besar yang sangat rindang, yang sangat rimbun biasanya, diseringkan saji-sajian di situ, disembah-sembah di situ. Terus ada orang yang merasa tidak rela, ini suatu kemaksiatan, ini sebuah kemusyrikan, ini perbuatan yang benar-benar melanggar ajaran Islam ini. Mosok mempertuhankan pohon besar, mempertuhankan jin yang jadi pohon ini. Aku nggak rela, aku harus tebang pohon ini, robohkan, biarkan aku habisi pohon ini, biar orang tidak lagi menyembah pohon ini, nggak ada datang ke sini. Wah, dengan gagahnya, karena mengharap ridho Allah, semangat, pokoknya aku berjanji, aku akan menghabiskan, aku pulang, ngambil kendaraan, terus bawa kampaknya, menuju ke tempat itu, ingin menghancurkan pohon itu, biar gak dipakai untuk perbuatan syirik lagi. Tak taunya di perjalanan, sebelum sampai ke pohonnya dituju, dihadang oleh iblis laknatullah. Dihadang oleh iblis laknatullah. Hei, bung, iblisnya menyerupai manusia, tidak berwujud iblis yang sebenarnya, menyerupai manusia. Hei bung, hendak kemana kau? Aku akan merobohkan pohon itu, akan ketebang pohon itu, karena sudah dilakukan untuk kemusyrikan, untuk berbuat syirik di situ. Akan ketebang biar orang nggak datang ke situ lagi. Tunggu dulu bung, tunggu dulu, jangan buru-buru pengen tebang itu. Kau pikir dulu, itu kan urusan mereka, kamu nggak usah lakukan itu. Enggak, pokoknya aku harus tebang itu. Bentar, kamu hentikan niatmu itu, kamu pulang saja. Terjadi perdebatan antara iblis dengan yang ingin berbuat amar ma'ruf nahi mungkar tadi, yang ingin mencegah kemaksiatan syirik tadi. Setelah perdebatan lama, ternyata iblis kalah debat, akhirnya membujuk rayu, bung, pulang saja, nanti kamu tak jatah setiap hari uang 4 dirham. 4 dirham itu kira-kira berapa rupiah sekarang Pak ya? Kira-kira berapa rupiah kira-kira? Kalau dirham itu senilai perak. Kalau kira-kira 4 dirham ya kira-kira hampir 4 gram perak. Berapa rupiah kira-kira Pak? Mungkin hampir 4 jutaan ya, 4 dirham. Hampir sekitar itulah. Manut kalah ternyata dibujuk dari iblis, pulang. Pokoknya nanti tiap hari kamu tak jatah 4 dirham tiap harinya. Asal kau nggak usah melakukan itu aja. Oke, pulang. Pulang dikasih jadwal, nanti tak kasih 4 dirham. Kasih hari ini dapat 4 dirham. Besok lagi dikasih 4 dirham lagi. Besoknya lagi kasih 4 dirham lagi, terus sampai 4 hari dikasih terus. Hari kelima nggak dikasih lagi. Wah, kambuh ini, emosinya keluar nih. Loh, aku nggak dikasih lagi nih. Wah, bangkit semangatnya untuk kembali membawa kampak untuk menebang pohon itu. Tapi kan dicampuri dengan rasa, biar aku dapat uang lagi. Gimana caranya? Karena rasa kemarin dibatalkan, karena gara-gara uang itu dibatalkan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Nah, setelah itu berjalan menuju sana, dihadang iblis lagi, Allah nggak nolong lagi. Udah, perlawanan dengan iblis kalah, debat dengan iblis kalah, nggak jadi menebang pohon itu. Perbuatan syirik tetap berjalan, nahi mungkar batal, gak jadi dilakukan, gak kuat lagi nebang pohon itu, karena Allah tidak lagi menolong orang yang sudah tidak
ikhlas, tidak hanya mengharap ridho Allah dalam melakukannya, sehingga apa yang dilakukan tidak ditolak Allah lagi. Selanjutnya Al-Faqih menjelaskan, penyusun kitab menyampaikan, orang yang menyuruh untuk kebaikan itu harus memenuhi 5 syarat. 5 syarat. Yang pertama, harusnya mempunyai ilmu untuk beramar ma'ruf. Itu mau ngandani, mau menasihati, nggak punya ilmunya, nanti lah salah nasihatnya, kan salah dalam menyampaikan nanti, nggak punya ilmunya. Maka harus punya ilmunya. Jangan sampai orang bodoh yang tidak layak menasihati coba-coba ingin menasihati, beramar ma'ruf, malah salah, nanti malah digusu, diketawain oleh dia, malah ketawa nanti. Kalau tidak berilmu, orang bodoh mudeng malah nasihati, nanti dia yang pintar digusu. Yang kedua, selain berilmu, harus punya tujuan hanya karena Allah semata, untuk memuliakan agama Allah. Pokoknya nggak ada embel-embel yang lain seperti tadi, nggak ada embel-embel yang lain. Bukan karena jabatan, bukan karena uang, bukan karena yang selain Allah lah. Tujuannya satu, mengharap ridho Allah, menegakkan syariat Islam. Yang ketiga, berusaha amar ma'ruf itu dengan yang ramah, menunjukkan kasih sayang, tidak langsung dengan kekerasan seperti yang dibubarkan pemerintah itu kan, langsung dengan keras, dengan tegas, keras, berani. Nah, padahal banyak masyarakat jahiliyah masuk Islam itu karena melihat akhlak Rasulullah yang ramah, yang santun, yang lembut. Banyak orang masuk Islam karena melihat akhlak yang baik dari kaum muslimin. Nah, kok sementara yang akhir-akhir ini kok melakukan tidak dengan lembut, dengan santun, tidak dengan ramah, tidak dengan kasih sayang, maka keberhasilannya jadi kecil. Jauhkan dari sifat bengis, kasar dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah SWT pernah menasihati Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadapi Raja Fir'aun. Nasihat Allah pada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan, maka berbicara kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyinan. Nasihat Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, berbicara dengan lemah lembut terhadap Fir'aun itu. Ada dalam surah Toha ayat 44. Itu nasihat Allah pada Nabi Musa dan Harun. Yang keempat, sebagai orang yang ingin mengajak kebaikan, hendaklah memiliki sifat sabar dan santun. Tidak saya kira gelem menawa sesuk gelem lah. Ini kok belum mau sekarang, barangkali besok mau. Ini dengan cara kalimat seperti itu belum mau, coba besok dengan tak ajak jajan, besok tak ajak touring dulu, besok tak ajak kuliner dulu, tak ajak ngomong sambil ke restoran dulu, sambil ke tempat mana, dengan cara yang lain, yang dengan sabar mengajak, mudah-mudahan yang diajak mau, punya sifat kesabaran. Allah SWT juga mengingatkan dalam firman-Nya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak, dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Surah Luqman ayat 17. Yang kelima, harus mengerjakan apa yang diperintah Allah pada kita harus memberi contoh dulu lah. Masuk merintah orang lain kon sholat, awet dhewe ra sholat, merintah anaknya suruh sana nak ngaji, bapak ibu dhewe ra tau nunjuk ngaji di rumah, nggak pernah baca Quran sama sekali, merintah anaknya, ya kan nggak ada contoh. Jadi contoh dulu dirinya melakukan apa yang akan diperintahkan pada orang lain. Ngajak anaknya suruh ngaji tapi dirinya sendiri nggak ngaji. Merintah warganya, wargaku itu loh bantu TPK, sumbang TPK
Yang merintah nggak nyumbang sama sekali, nggak betul sama sekali, kan nggak ada contoh. Maka harus ada contoh gitu, sehingga yang diperintah itu melihat, oh iya aku bisa dicontoh nih, ada dicontoh nih. Kalau yang memberi komando itu memberi contoh, tentunya yang dikomando tidak akan menolak dengan gampangnya. Setelah yang diberi contoh aja kadang-kadang yang dikomando tidak berangkat, apalagi tidak ada contoh. Pak RT yang sergap ngasih contoh kerja bakti aja, warganya enggak berangkat, enggak pernah berangkat juga ada. Sing ngomong kerja bakti bakti. Jadi Pak RT nyantuni terus kerja bakti semangat, lah warganya enggak berangkat kerja bakti, enggak pernah berangkat kerja bakti. Itu juga apalagi ya diberi contoh aja enggak mau berangkat. Maka untuk beramar ma'ruf harus memberi contoh dulu amar ma'ruf itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mana sabda Rasulullah, "Ra'aitu lailatan usriya bi asma'i rijalan tuqradu syafahum bil maqaridi faqultu man haula'i ya Jibril qala futaba umat kaladina kanu ya'muran nasa bil birri wa yansana anfusahum wa yaduluna kitab afala ya'qilun." Pada malam Isra Mi'raj aku melihat, ini kan sabda Rasulullah ini, orang yang bibirnya dipotong-potong dengan gunting. Kemudian saya bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah ahli pidato dari umatmu. Boleh jadi dai atau mubalik, di mana mereka menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebaikan, tapi mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Mereka sendiri tidak melakukan apa yang diperintahkan. Padahal mereka membaca ayat-ayat Al-Quran. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak berpikir kalau yang mereka sampaikan itu belum dilakukannya? Itu mirip dengan lilin, menerangi kanan kirinya, dirinya sendiri hancur, kan mirip lilin. Jadi kalau bisa kan tidak mirip lilin, setidaknya mirip lampu neon jelas, setidaknya menerangi dirinya, tapi awet lama, hancur kan lama, tidak kecepat, tidak mirip lilin, cepat banget hancurnya, ya Allah. Atau mirip dengan makalar bis. Solo. Jujur. Maka, masuk semuanya naik, dia nggak ikut naik. Orang-orang masuk suruh naik, solo. Dia nggak berangkat, ya ikut tuh dia tuh ngajak-ajak, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Ya Allah. Bapak Ibu saya hormati, ini di hadis yang lainnya disampaikan Rasulullah bersabda, antumul yauma ala bayyinatin min rabbikum, yakni ala bayanin min rabbikum. Qad bayyana Allah Ta'ala lakum tariqakum wa ma tadharu fikum sakra. Sakratani, sakratul aish wa sakratul jahli. Sakratul aishi wa sakratul jahli. Fa antumul yauma ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu kini berada dalam keadaan yang jelas dari Tuhanmu. Maksudnya jelas Allah menjelaskan kepadamu akan jalan dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang tampak di tengah-tengahmu itu? Ada dua macam mabuk. Yang satu mabuk kebodohan, yang satu mabuk duniawi. Saat beramar ma'ruf nahi munkar akan menghadapi dua kemabukan, dua hal yang mabuk. Yang satu dihadapi mabuk kebodohan, yang satu mabuk duniawi, penghidupan dunia. Ini kamu menyuruh untuk berbuat baik, melarang berbuat yang mungkar, yang maksiat, sementara dihadapi orang-orang yang mabuk. Satu mabuk bodohan, bodoh kan nggak mau tahu, diomongnya dikesel sih ngomongi, diberi contoh nanti kesel sih beri contoh, tetap aja tidak mempan. Masa bodoh lah, cuek aja lah, biarin aja lah, masa bodoh, pokoknya aku gini, biarin itu begitu lah, masa bodoh. Yang satu mabuk duniawi, cinta duniawi, wes nggak peduli
meskipun itu ini haram, ini bukan hakmu, ini hak fakir miskin, tetap aja di mabuk duniawi. Ini bukan hakmu, kenapa kau korupsi? Ada kebaikan pada warga ini, kebaikan masyarakat ini. Agak peduli karena yang mabuk duniawi, cinta duniawi. Manakala Anda masuk dalam satu sistem yang korup, maka di situ harus pandai-pandai membawa diri. Kalau tidak pandai membawa diri, akan terbawa arus korupsi karena masuk ke dalam sistem yang korup. Jangan cuma sistem, ya persistem kan gimana lagi? Masuk baru juga harus ikut sistem yang ada di situ. Nah kalau nggak mau ikut sistem seperti itu, ya harus keluar dari sistem itu. Nah, kalau keluar itu seperti kaum muhajirin dan kaum ansor, dia tetap mempertahankan syariat Islam, sementara dia mau hidup cari penghidupan susah seperti itu. Adanya sistem yang semacam itu, sistem yang mungkar, yang maksiat. Nah, kok dia tetap mempertahankan syariat Islam, berarti dia posisinya seperti kaum muhajirin dan kaum ansor yang berada di tengah-tengah Yahudi Nasrani yang penuh kemaksiatan, itu kaum jahiliyah juga. Nah, maka harus keluar, hijrah dari sistem yang tidak baik itu agar selamat dari mabuk duniawi, selamat dari mabuk kebodohan itu, hijrah menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kiranya malam ini cukup itu dulu yang kita kaji, dilanjut pada lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan Allah memberikan ridho berkah kepada kita semuanya. Ya, kita akhiri dengan baca asri bersama-sama dan tutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila tariqil jinan.